Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Kartikasari dari kelas Statistik B dengan NIM 100. Dalam video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara analisis data menggunakan Smart PLS 3. Langsung saja, yang pertama klik New Project, kasih nama misal klik OK, lalu double klik to import data. Pilih file yang sudah dirubah ke format CSV. Jangan lupa dikasih nama, lalu klik OK. Nah, dilihat dari datanya ini ada yang missing atau tidak. Terus mediannya di sini kan kebanyakan 3000 sampai 4000, mediannya juga sama 3000 4000, dan minnya 1000 sampai 2000. Nah, langsung saja klik yang ada gambar kakinya di sini. Nah, di sini bisa digambarkan model kerangka konseptualnya. Pindahkan ke kanan. Nah, kalau sudah dipindahkan, bisa dirapikan terlebih dahulu. Kalau sudah, bisa diganti nama variabelnya. Ini klik kanan, rename. Klik OK. Lanjut, klik kanan, rename. Klik kanan, rename. Klik OK. Selanjutnya klik kanan, rename. Selanjutnya klik kanan, rename, sampai semuanya diganti ya. Dan yang ini adalah hasil perkalian dari variabel Z dengan MO di variabel yang menjadi mediasi dan variabel yang menjadi moderasi. Kalau sudah, bisa dihubungkan variabelnya ke variabel dependen dengan variabel independen. Klik connect, lalu hubungkan brand task ke brand love, brand experience ke brand love, set congruence ke brand love, lalu brand love ke WOM. Lanjut brand task ke WOM, brand experience ke WOM,
lalu self congruence ke WOM, dan yang terakhir adalah Z, hasil perkalian Z dengan MO ke WOM. Kalau sudah, klik select. Kalau sudah, bisa langsung klik calculate, pilih PLS algorithm, klik start calculate. Nah, akan keluar hasilnya seperti ini. Lalu yang dilihat pertama adalah outer loadingnya. Nah, jika ada yang warna merah, ini harus dihapus. Kenapa? Karena nilai min outer loadingnya itu adalah 0,7. Jadi kembali ke kerangka konseptualnya, ini X22. Oke, cuma satu. X22 ini dihapus. Kalau sudah, balik lagi calculate PLS algorithm, start calculate. Nah, klik outer loading. Lihat di sini kalau ada yang masih merah itu harus dihapus. Di sini semuanya sudah hijau, berarti sudah aman. Berarti nilainya sudah di atas 0,7. Lalu selanjutnya adalah outer weight. Di sini semua sama ya, mengerucut di masing-masing variabelnya. Oke, aman. Lalu selanjutnya adalah construct reliability and validity. Nah, kalau Cronbach alpha-nya, terus ROA, terus ada composite reliability, ini minimal nilainya adalah 0,7, yang artinya kalau kurang dari 0,7 itu tidak reliable. Nah, berdasarkan data yang ada di sini bisa dilihat ya dari bagian composite reliability dan average variance extract atau AV-nya. Nah, dimana nilainya itu lebih dari 0,7 dari composite reliability dan 0,6 untuk nilai AV-nya, yang artinya datanya yang dipakai ini adalah datanya reliable. Selanjutnya dilihat dari diskriminan validity-nya. Nah, dilihat dari brand experience ketemu brand experience, brand love ketemu brand love, brand task, self congruence WOM, dan perkalian dari Z kali MO. Nah, kan ini kalau ketemu brand experience dengan brand experience, ini kan nilainya lebih tinggi ya daripada ketemu dengan variabel yang lainnya gitu. Sama halnya dengan yang lain, brand love ketemu brand love ini lebih tinggi, brand trust juga lebih tinggi, self congruence juga lebih tinggi, WOM-nya juga lebih tinggi, dan hasil perkaliannya juga lebih tinggi, aman. Yang artinya semua item pengukuran yang ada di variabel ini atau yang digunakan ini semuanya valid. Selanjutnya kita bisa lihat dari model fit-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dari SRMR dan NFI-nya. Nah, model PLS dinyatakan memenuhi kriteria jika nilai SRMR-nya itu kurang dari 0,10 dan nilai NFI-nya itu di antara 0 sampai dengan 1. Nah, di sini kita lihat nilainya adalah kurang dari 0,10. Berarti modelnya ini dinyatakan fit atau perfect, dan nilai NFI-nya ini tuh kurang dari 1 atau mau mendekati 1, yang artinya model yang digunakan ini tuh baik. Jadi jika modelnya itu fit, maka kita bisa melakukan ke tahap selanjutnya atau model selanjutnya, yaitu analisis hipotesis.
Lalu kalau dilihat dari nilai R square-nya di sini, nah brand love berarti kan dari X1, X2, X3 ke brand love atau brand trust, brand experience, dan self congruence ke brand love, ini itu nilainya adalah 0,649, yang artinya X1, X2, X3 atau brand trust, brand experience, self congruence ini secara simultan memiliki pengaruh terhadap brand love sebesar 64,9%, sedangkan sisanya ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Begitupun dengan WOM. Nah, dari variabel brand trust, brand experience, self congruence, dan brand love ini secara simultan memiliki pengaruh terhadap WOM sebesar 61,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Selanjutnya akan melakukan uji hipotesis. Jadi balik lagi ke model, klik calculate, bootstrapping, start calculate. Yang pertama dilihat adalah dari total effect. Kita lihat dari nilai total efeknya di sini. Nah, untuk uji hipotesis yang pertama, H2 ke H4 diterima, H2 ke H6 ini ditolak, H4 ke H6 ini ditolak, H1 ke H4 ini diterima, H1 ke H6 ini ditolak, H3 ke H4 ini diterima, H3 ke H6 ini ditolak, dan yang terakhir adalah hasil perkalian ke H6 ini diterima. Ditolak kenapa? Karena nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, dan diterima karena nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi uji hipotesis ini ditinjau dari nilai p-value-nya. Jadi yang merah, yang warna merah ini itu ditolak, sedangkan yang warna hijau ini diterima. Lalu selanjutnya kita lihat dari specific indirect effect. Ini dilihat jika menggunakan variabel mediasi. Ini juga sama. Brand experience ke brand love, lalu ke WOM ini ditolak, p-value-nya ditolak. Brand trust ke brand love, lalu ke WOM juga ditolak. Self congruence ke brand love dan WOM ini juga ditolak. Kenapa ditolak? Karena nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 yang saya katakan tadi, dan diterima jika nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Di sini warnanya merah yang artinya ditolak, sedangkan kalau warnanya hijau itu diterima. Sekian dari saya, terima kasih.